Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a waj'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma nawwir qulubana bi fahmi ilmika ya. Oke, kita lanjut bacaan kitab kita. Sekarang tentang alhamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Jadi tetap rumusnya kolom sampai kolom. Alhamdulillah. Jadi pembahasan pada kesempatan ini yaitu tentang alhamdulillah, tentang pujian. Alhamdu alladhi huwa lughatan alwasfu bil jamil. Alhamdu itu alladhi huwa lughatan, yang bermula dianya pada bahasa, itu adalah al-wasfu bil jamil. Itu adalah mewasafkan dengan yang elok-elok, dengan yang bagus-bagus, dengan yang mantap-mantap, dengan hal-hal yang positif. Jadi Dungku Daniel, puji secara bahasa itu adalah al-wasfu bil jamil. Mewasafkan sesuatu, mensifatkan sesuatu, menyebutkan sesuatu dengan hal yang elok-elok, yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, yang the best, yang mantap-mantap. Contoh, Dungku Daniel, dia bilang, dia katakan, dia sebutkan, ya, apa? Dia bilang umpamanya untuk Tunku Haji. Ku Haji pun begah lain ku Daniel. Tunku Haji, dia baik sekali orangnya. Dia pintar kali orangnya. Dia, tengok aja dulu, Ku Haji, oh dia mantap. The best. Ya. Itu adalah puji secara bahasa. Karena bicara definisi tetap bicara dua. Ada secara bahasa, ada secara istilah. Kalau dibilang secara bahasa, maksudnya secara yang lazimnya berkembang dalam sebuah bahasa, dalam masyarakat bahasa itu sering. Ini konteksnya Arab, artinya dunia orang Arab. Dia kalau bilang alhamdu, itu maksudnya adalah mewasafkan sesuatu dengan yang elok-elok, dengan yang bagus-bagus, dengan yang mantap-mantap, yang membuat orang itu menjadi senang. Ya. Jadi apa arti alhamdu secara bahasa? Al-wasfu bil jamil, mewasafkan sesuatu, mensifatkan sesuatu, menyebutkan sesuatu dengan yang jamil-jamil, dengan yang cantik-cantik, dengan yang mantap-mantap, dengan yang elok-elok, dengan yang the best. Itu namanya puji secara bahasa. Jadi apa arti puji secara bahasa? Al-wasfu bil jamil. Jelas apa jelas? Ya, oke. Oke, mana tadi? Lanjut. Wa urfan. Dan adapun bermula puji secara uruf, secara istilah. Itu fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi li in'amihi. Itu suatu perbuatan, suatu aktivitas.
suatu sikap, suatu tindakan, fi'lun, perbuatan. Yumbi'u yang memberitahu, yumbi'u bermakna yus'iru, yang memberitahu, yang mensiarkan, yang memberi kode. An ta'zimil mun'imi, atas daripada an ta'zimil mun'imi, daripada pengagungan mun'im. Mun'im itu adalah pemberi nikmat. Ismul fa'il. In'am, i'ta'an ni'mah. In'am, pemberiannya nikmat. Pemberiannya mun'im, pemberi. Mun'am bih, apa? Itulah yang diberi, yaitu nikmat. Mun'am alih, ya itu kepada siapa? Penerima nikmat. Li'in'amihi, karena in'amnya. Jadi artinya, atau bagi in'amnya. Artinya, kalau definisi puji secara istilah, secara urfi, itu maksudnya adalah, atau pengertiannya adalah, atau definisinya adalah fi'lun. Sebuah fi'il, sebuah tindakan, sebuah pekerjaan, sebuah tindakan yang mengarahkan, yang mengindikasikan, yang memberitahu bahwa, apa diberitahu? Ada tanda-tanda pengagungan, ada tanda-tanda pembesaran si pemberi nikmat. Li'inami, karena inamnya, karena pemberiannya nikmat. Jadi kalau contoh lebih mudah, Tunku Haji. Tunku Haji, dia kan bagus orangnya. Dia dermawan, dia orangnya the best. Oke. Dia memberikan sesuatu terhadap kita. Kita memuji Tunku Haji, itu artinya ada tanda-tanda bahwa Tunku Haji itu menjadi ada nilai-nilai nilai-nilai pengagungan. Jadi bukan justru nilai-nilai pelecehan. Nya bahasa angku dari ilmu hana menyakni. Hana menyakni. Kalau menyakni itu adalah nilai-nilai pelecehan. Begitu juga hubungannya koneknya dengan Allah. Artinya kita memuji Allah, ada tindakan kita, ada aktivitas kita, ada sikap atau perbuatan kita yang di situ nampak terhadap pengagungan Allah. Karena hakikat mun'im itu adalah Allah. Jelas? Kata kunci dalam definisi secara istilah, definisi puji adalah ada pengagungan terhadap pemberi nikmat, bukan pelecehan. Jelas? Jadi definisi secara istilah, definisi puji adalah fi'lun yumbi'u bimakna yus'iru an ta'zimil mun'imi li'in'amihi. Sebuah perbuatan, sebuah pekerjaan yang memberitahu, yang memberi syiar, yang di situ ada indikasi daripada pengagungan atau pembesaran si mun'im, si pemberi nikmat, li'in'amihi, karena in'amnya, karena pemberiannya nikmat. Jadi yang haji mun'im isim fa'il, pemberi in'am sifat fi'il, pemberian nikmat. Wa hadha huwa asyukru lughatan. Dan ini, dan bermula ini, dianya itu adalah syukur secara bahasa. Artinya, puji secara istilah, itulah definisi syukur secara bahasa. Karena dalam konteks ini ada nanti pembahasan tentang puji. Ada pembahasan tentang syukur. Ada nanti puji, al-madhu dengan alhamdu. Apa beda alhamdu dengan al-madhu?
Apa beda berarti asyukru dengan alhamdu? Bicara ruang lingkup puji, setidaknya kita akan berbicara apa itu definisi puji, apa itu definisi al-madah. Dan juga kita akan berbicara apa itu syukur. Jelas? Jadi menalang kita atas cerita tentang puji, itu kita tetap akan terkoneksi dengan apa itu syukur. Dan apa itu madah? Madah dengan alhamdulillah toto. Makanya di dalam kitab atau di dalam apapun yang namanya dunia ilmu pengetahuan kebahasaan bahasa Arab, itu ada alhamdulillah, ada al-madhu. Yang kuisan. Pat beda alhamdulillah dengan al-madhu. Ada para ulama yang mengatakan alhamdulillah dengan al-madhu itu sama muradif. Kalau bahasa kita sinonim. Banyak kata satu arti. Tapi ada yang mengatakan itu bukan yuradif, bukan muradif, bukan sinonim. Itu adalah ada bedanya. Jadi antara alhamdulillah dengan al-madhu-nya beda. Bahkan yang pegah itu jauh berbeda. Karena punya alhamdulillah kepegahnya muktasabi atau al-ikhtiyari, punya al-madhu nya berarti hana ikhtiyari, hana request, non ikhtiyari berarti request. Makanya mesti tunggu dani kepujuk cukup cantik tidaranya. Ya, si gadis itu cantik kali ya. Itu bukan alhamdulillah. Bahkan cantik itu bukan request, bukan muktasabi, bukan ikhtiari, tapi itu adalah ittirari. Dasar seperti itu yang telah diciptakan oleh Allah. Maka antara alhamdulillah dengan al-madhu nyan berarti lebih umum al-madhu. Karena al-madhu itu dia tidak meninjau apakah ikhtiari, apakah request, apakah muktasabi atau tidak. Ikhtiari atau ikhtirari itu bukan menjadi catatan. Yang menjadi catatan adalah mewasafkan sesuatu dengan elok. Apakah elok itu cantik itu faktor request, ikhtiari, muktasabi atau ikhtirari. Itu tidak menjadi perhatian. Yang menjadi perhatian wasaf dengan yang baik, yang elok-elok. Tapi kalau alhamdulillah dia harus ikhtiari, harus muktasabi. Jadi proses sifat yang ada pada dia itu lewat usaha. Kena keroy. Harus request. Mumpung tahu request tunggu haji. Request itu apa artinya? Usaha. Tunggu haji hari ini menjadi cerdas, menjadi pintar. Faktor usaha, rajin belajar, rajin mutalaah, ngaji teratur, ibadah teratur, berdoa. Sehingga tunggu haji menjadi ulama besar. Karena request, karena iktisabi atau muktasabi atau ikhtiari. Karena dalam kehidupan ini ada dua tunggu galis. Ada yang proses dia memang lewat proses, ada sudah terproses bukan lewat proses. Ada unsur ikhtiari, ada dia lewat ittirari. Maka cantik seseorang nyan be je ungku daya lung ke apakah ana tak ganteng yang kenata request kenata besar. Uman dongku ihsan kok ganteng raya kuat lo mantap lo cerdas lo. Cerdas itu request. Karena dia mau belajar, karena dia rajin, karena dia taat, karena dia patuh. Tapi ganteng itu bukan request. Itu sudah ketentuan Allah. Kaya itu request lewat proses usaha. Walaupun hakikatnya adalah penentuan dari Allah. Jadi bicara alhamdulillah tetap bicara al-madhu. Bicara alhamdulillah tetap bicara syukru. Karena tiga item ini saling berdekatan. Ada istilah bahasa lain, ada umum khusus. Ditinjau di sini dari mauridnya, dari yang didatanginya atau dari muta'alaknya. Ini lebih khusus, ini lebih umum. Jelas? Oke. Wa amma istilahan, dan adapun bermula secara istilah, artinya syukur secara
istilah. Tadi kalau syukur secara bahasa apa artinya? Fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi li'in'amhi. Artinya sama dengan definisi puji secara istilah. Kalau ada yang bertanya kepada kita, apa itu syukur secara bahasa? Jawablah. Kamu tahu tentang definisi puji secara istilah? Tahu. Itulah dia sebagai syukur dalam pengertian bahasa. Ini wa amma istilahan, dan adapun syukur secara istilah, fahuwa sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajlihi. Adapun bermula syukur secara istilah, fahuwa maka bermula dia itu sarful abdi, mentasarufkan, mempergunakan atau penggunaan, pentasarufan si hamba yaitu kita. Pentasarufan, penggunaan hamba, jami'a akan sekalian ma'an amallahu, barang yang telah memberikan oleh Allah bihi, dengannya artinya ila ma khuliqa li ajlihi, kepada barang yang diciptakan akannya barang li ajlihi, karena atau bagi karenanya. Jadi artinya bahasa lain, pengertian syukur secara istilah, syukur secara istilah, kita menggunakan, mentasarufkan semua apa yang telah dianugerahkan oleh Allah, diberikan oleh Allah, kepu Allah gebian. Sesuai dengan tujuan, Allah memberikan nikmat terhadap kita, memberikan pemberian atau anugerah terhadap kita, ke situ kita gunakan, itulah syukur. Ongku haji, gebi jaro, gebi mata, gebi yaki, diberikan ini, diberikan itu. Yang hakikatnya kita harus tahu. Kita diciptakan ke sini, ke dunia ini untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Artinya apapun yang ada pada kita, itu kita bersyukur, kita pergunakan, kita tasarufkan pada yang memang telah ditentukan oleh Allah untuk apa? Berarti untuk beribadah. Itulah syukur. Artinya Tunku Haji gayan kaya, banyak uang, dia menjadi pengusaha besar. Berarti kalau kita tahu fokus tujuan kita tahu tujuan kita, apa tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah, semakin kaya semakin taat. Bukan alias semakin taat. Jelas? Tongko atun. Semakin hari semakin miskin dia. Ini contoh. Semakin miskin semakin taat. Bukan semakin miskin semakin taat. Jelas? Jadi tidak ada pengaruh kita kaya miskin, hebat tidak hebat. Karena syukur mengarahkan kita untuk berterima kasih, untuk tetap tersenyum dengan kondisi apa yang telah ditentukan oleh Allah. Artinya mentasarufkan segala apa yang telah diberikan oleh Allah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Disitulah bermakna kita orang yang bersyukur. Jelas apa jelas? Fahuwa akhasu mutlakan, maka bermula dia syukur secara urfi itu lebih khusus. Lebih khusus dari segi apa? Secara mutlak. Karena seperti yang kita jelaskan, ada nanti begini, sisi yang lain dia lebih umum, sisi yang ini dia lebih khusus. Secara mutlak itu dia lebih khusus. Khusus dari mana? Minas salasati qablahu, dari 3 sebelumnya. 3 sebelumnya itu apa? Dari puji secara puji secara dan syukur secara bahasa. Dari 3 yang telah sebelumnya disampaikan, berarti syukur secara pengistilahan atau secara istilah atau secara urfi, itu dia lebih khusus ditinjau tanpa kait, tanpa ditinjau daripada muta'alaknya, daripada mauridnya, dia lebih khusus. Secara mutlak.
Ya. Ai mahiyatuhu, artinya mahiyahnya. Apa arti mahiyah? Esensinya, hakikatnya. Inju'ilat al-jinsi, dikajadikan akan al-jinsi. Karena di alhamdu itu bisa 3 kemungkinan. Al pada alhamdu bisa 3 kemungkinan. Atau alif lam pada alhamdu bisa 3 kemungkinan. Yang pertama bisa al-lil jin. Alif lam pada alhamdu bisa lil jin, jinsi. Bisa lil istiqraq. Bisa satu lagi apa? Lil ahdi. Kitab apapun yang akan kita baca nanti, kita baca, kita pelajari, kita buka, itu bicara alhamdu tetap bicara alif lam inan, bisa lil jinsi, bisa lil istiqraq, bisa lil ahdi. Cuman tuh ada masalah betul. Apakah al-ahdi berarti ad-dihni? Apakah al-ahdi al-khariji? Nanti ada uraian. Jadi mahiyahnya puji, esensinya puji, dari lafaz bunuh alhamdu, dari lafaz tadi alhamdu, artinya jika kita jadikan al atau alif lam pada kalimat alhamdu, pada lafaz alhamdu, itu al di situ adalah lil jinsi. Apa makna al lil jinsi? Ma yuradu bimadkhuliha jinsun. Barang yang didatangi dengan madkhulnya itu jenis. Jadi kalau bahasa kita mau kita ungkapkan jinsul hamdi lillah. Segala jenis puji itu bagi Allah. Dan kalimat alhamdu itu mahiyah puji, esensinya puji lillah. Bagi Allah, bila al di situ, alif lam di situ sebagai alif lam al jinsi. Alif lam al jinsi mayuradu bimadkhulha jinsun. Wa huwa al aslu, dan bermula dengan asal. Karena al pada asalnya kan untuk pemakrifah. Dasarnya hamidah yahmadu hamdan, masdar. Kita al atau alif lam, dia memarifahkan menjadi alhamdu li ta'rif. Oke, sekali lagi. Au jami'u afradihi, atau sekalian afradnya. Bisa kita pahami, kita masukkan dalam pengertian alhamdu itu segala afradnya. In ju'ilat lil istiqraqi, jika dijadikan akan al pada alhamdu itu untuk al istighraq wa huwa ablaq, maka bermula dia itu lebih mubalagah, lebih bersangatan. Apa arti al istighraq? Itu mayuradu bimadkhuliha jami'ul afrad. Dia akan bisa masuk seluruh afrad. Maka di situ bisa kita menggunakan lafaz kullu hamdin lillah. Kalau jinsi bunuh, jinsi tadi, jinsul hamdi lillah. Nanti ada satu lagi. Al-ahdi. Berarti kalau al-ahdi itu, definisi alif lam al-ahdi apa? Ma yuradu bimadkhuliha fardun ma'lumun. Barang yang didatangi dengannya itu akan farad tertentu. Satuan-satuan tertentu saja. Jadi tunggu galis, al pada alhamdu itu bisa berpotensi, bisa ihtimal 3 kemungkinan. Yang pertama bisa al lil jinsi, bahkan dia itu merupakan asal. Yang kedua bisa al lil istighraq, dan juga nanti bisa berpotensi, bisa ihtimal, yaitu al ahdi. Kalau al jinsi mayuradu bimadkhuliha jinsun. Kalau al istighraq mayuradu bimadkhuliha jami'ul kalau al-ahdi mayuradu bimadkhuliha fardun ma'lumun. Oke. Wa huwa ablaq. Dianya itu bila diposisikan al-istighraq itu lebih mubalaghah. Kita ngerti apa yang BBU betul. Tengok dah lanjut. Oke, bisa. Mamlukun au mustahakun. Sekali lagi.
Mamlukun itu dimiliki atau mustahak, itu isyarah lillah. Jadi artinya lillah, lam pada lillah itu bisa lil mulki atau lil milki, bisa lil istihqaq dan bisa juga lil ikhtisas. Cuman di sini dua, mamlukun atau mustahakun. Itu tidak mongcit. Jadi mamlukun atau mustahakun itu isyarah pada lam lillah. Ailidatihi, artinya bagi zatnya Allah Ta'ala. Jadi puji itu semua jenis puji. Bila kita arahkan lam atau al atau alif lam di alhamdu adalah lil jinsi. Atau juga lil istiqrar. Atau juga nanti bisa lil apa? Adi. Oke? Jadi lam pada lillah bisa milki atau mulki atau bisa istihqaq dan juga bisa berpotensi lil ikhtisas. Oke, sekian. Beres? Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.